Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, yaitu mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, proses pengubahannya itu disebut dengan transformasi Laplace. Secara sederhana, cara kerja atau proses dari transformasi Laplace adalah mengubah suatu fungsi dengan domain T menjadi fungsi dengan domain S. Jadi jika kita mempunyai fungsi yang kita notasikan ft, jika kita ingin melakukan transformasi Laplace pada ft tersebut, maka dihasilkan adalah fs. Nah, penulisannya, kalau fungsinya menggunakan huruf kecil. Setelah dilakukan transformasi Laplace, kita tulis dengan huruf besar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, ini adalah lambang dari Laplace, ya. Laplace dari fungsi T, ft, itu adalah f besar S, di mana menggunakan integral tawajar dari batasnya 0 sampai t hingga. Rumusnya adalah ft kali e pangkat min st dt. Nah, S-nya lebih besar daripada 0. Di sini kita menggunakan integral tak wajar. Kenapa tak wajar? Karena batasnya ada tak hingganya, ya. Nah, integral tak wajar ini harus bernilai konvergen. Maka transformasi Laplace-nya bisa kita lakukan. Kemudian, kalau fs ini kita inverskan, maka dia akan kembali menjadi fungsinya lagi. Nah, jadi ft itu adalah inverse dari transformasi Laplace. Fs-nya. Ft itu adalah inverse dari transformasi Laplace, Fs. Nah, kalau mau dinotasikan seperti ini, ya. Jadi ft itu adalah L inverse dari Fs. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi kalian diminta untuk menghitung transformasi Laplace untuk fungsi unit step di bawah. Nah, dia dibagi dua. Dia fungsinya akan bernilai 0 jika t-nya kurang dari 0. Dan fungsinya akan bernilai 1 jika t-nya lebih besar dari sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumus Laplace untuk sebuah fungsi, yaitu integral tak wajar dari 0 sampai t hingga. Nah, kita akan memilih fungsinya, ya. Fungsinya yang mana yang kita pilih? Karena batasnya dari 0 sampai t hingga, berarti domain t-nya yang kita pilih adalah yang ini. Nah, maka fungsinya adalah fungsi ut sama dengan 1. Maka 1 inilah yang kita masukkan ke rumus ft-nya. Nah, setelah dimasukkan, diproses seperti biasa, hasil akhir adalah 1 per S. Maka Laplacian dari 1 adalah 1 per S. Nah, bagaimana dengan fungsi yang berbentuk eksponen pangkat min AT? Nah, seperti tadi, kita punya rumusnya. Rumusnya adalah ft dikali e pangkat min st, integral tak wajar dari 0 sampai t hingga. Kita masukkan saja e pangkat min at-nya, kemudian kita proses secara integral tak wajar. Kemudian dapat hasilnya adalah 1 per S plus A. Nah, jika fungsinya bernilai e pangkat min at, Laplace-nya adalah 1 per S plus A. Namun, jika fungsinya berbentuk e pangkat at, nih A-nya positif, maka Laplaciannya 1 per S min A. Contoh berikutnya, jadi fungsinya itu berupa AT. A itu adalah sebuah konstanta. Nah, kemudian seperti biasa kita masukkan saja ke dalam rumus. Ini ft-nya dikali e pangkat min st.
A bisa keluar dari tanda integral karena dia konstanta. Kemudian diproses hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya adalah 1/S kuadrat. Ini untuk A-nya sama dengan 1. Nah, jika A-nya lebih atau bukan sama dengan 1, tinggal nanti dikalikan saja. Jadi, A, nah dikali dengan, jadi A/S kuadrat. Seperti itu. Fungsi yang berikutnya adalah T pangkat alfa, di mana alfanya lebih dari 0 dan T-nya juga lebih dari 0. Untuk menyelesaikannya kita lagi-lagi masukkan ke rumusnya. Kemudian kita proses. Nah, di sini hasil akhirnya adalah keluar fungsi baru. Ini notasi dari fungsi gamma. Nah, fungsi gamma dalam kurung alfa tambah 1/S alfa tambah 1. Apa itu fungsi gamma? Fungsi gamma itu didefinisikan sebagai berikut. Gamma X sama dengan integral dari 0 sampai T hingga E pangkat min T dikali T pangkat X min 1 dt. Nah, itu fungsi gamma. Jadi, kesimpulannya nih, fungsi gamma itu memiliki sifat berikut. Jika gamma 1 sama dengan 1, maka gamma setengahnya sama dengan akar V. Nah, itu diingat aja. Terus, ada lagi nih yang kedua. Gamma X tambah 1. Nah, itu juga sama dengan cara pengerjaannya X dikali gamma X. Untuk X-nya lebih dari 0. Yang ketiga, jika gamma N plus 1 itu sama juga seperti N faktorial. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan di sini, tadi kan Laplasian dari T pangkat 6 adalah gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Nah, ini sesuai dengan sifatnya fungsi gamma, berarti sama dengan N faktorial. Maka kita bisa ganti nih N faktorial. Gitu. Jadi, kalau misalkan pangkatnya dari T ini bilangan bulat, kalian bisa langsung pakai ini. Ya. Nah, tapi kalau misalkan pangkatnya ini bukan bilangan bulat, tapi bilangan pecahan, kalian harus pakai ini. Seperti itu, ya. Nah, ini kesimpulannya. Ini berlaku kalau misalkan alfanya itu bukan bilangan bulat. Nah, yang ini berlaku untuk N-nya itu pangkatnya adalah bilangan bulat. Untuk mempermudahnya, kita bisa menggunakan tabel transformasi Laplace. Seperti ini ya. Jadi ini udah jadi nih. Misalkan fungsinya A. Maka Laplasiannya adalah A per S. Gitu. Langsung aja. Tanpa harus mencari integral tak wajarnya. Jika fungsinya fungsi T-nya AT, maka Laplasiannya adalah A per S kuadrat. Nah, satu lagi nih, jika fungsinya E pangkat AT 1, Laplasiannya 1 per S min A. Nah, ini tabel yang berikutnya. Nah, di sini jika fungsinya fungsi T-nya sin WT. Nah, ini Laplasiannya. W per S kuadrat tambah W kuadrat, di mana W ini adalah konstanta dari si T-nya. Gitu. Dan seterusnya silakan dibaca tabelnya terlebih dahulu. Transformasi Laplace memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kombinasi linear. Jadi, misalkan kita punya dua fungsi yang berbeda ya, f1t dan f2t. Maka, kalau kedua itu mau dijumlah atau dikurang, Laplasiannya bisa dipisah. Nah, ini. Jadi, Laplasian dari F1 tambah F2 itu sama juga Laplasian dari F1 plus Laplasian dari F2.
Kemudian yang kedua adalah translasi fungsi. Translasi itu akan pergeseran. Jadi misalkan kita punya sebuah fungsi T. Nah, fungsi T ini pergerakannya, lihat, dia menuju ke 0. Ya. Semakin berkurang T-nya, semakin berkurang pula, semakin dia menuju ke 0. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan fungsi T min alfa? Maksudnya ini dia digeser sejumlah alfa ke kanan. Ya. Nah, artinya si T min alfanya ini semakin berkurang, dia akan juga semakin menuju ke 0. Nah, kalau mau kita simpulkan gini. Ft min alfanya kan sama dengan 0 untuk 0 sampai alfa. Kemudian kita masukkan nih ke si rumusnya pakai integral wajar dan kita proses. Hasil akhirnya Laplasiannya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah bagaimana cara mencari Laplasian dari fungsi T, Ft ini, jika dikalikan dengan E pangkat min AT. Nah, berarti ini Ft keseluruhannya dikalikan dengan E pangkat min St. Oke. Kemudian E-nya bisa digabung nih. Ya, ini E pangkat min AT dengan E pangkat min St digabung. Kemudian difaktorkan, kemudian processing, hasilnya ini dia. Maka dari itu, Laplasian dari sebuah fungsi Ft jika dikalikan dengan eksponensial berpangkat min AT itu hasilnya adalah F dari S tambah alfa. Dengan alfanya itu adalah pangkatnya konstanta positif dari T-nya. Kemudian ini contoh yang berikutnya, jika fungsi yang mau kita cari transformasi Laplace-nya adalah F T per alfa. Nah, kita proses. Silakan dilihat processingnya. Hasil akhirnya adalah alfa dikali Fs. Selanjutnya adalah diferensiasinya. Jadi misalkan kita diminta untuk mencari Laplasian dari sebuah fungsi yang diturunkan. Jadi Laplasian dari turunan fungsi. Nah, kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. Tetapi langsung bisa kita gunakan rumus sudah jadinya adalah ini. Jadi kita hanya memakai rumus yang sudah jadi aja. Tidak perlu repot-repot lagi untuk membuktikannya. Nah, ini dia. Rumusnya adalah Fs min F0. Nah, jika yang ditanyakan adalah turunan berikutnya, turunan tingkat tingginya. Misalkan, Laplasian dari turunan keduanya. Jadi bentuknya seperti ini. S kuadrat dikali Fs, dikurang S dikali F0, dikurang turunan pertama dari F0. Jadi F aksen 0. Atau turunan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini dia rumusnya. N itu adalah turunan yang keberapanya. Jadi kalau misalkan ini N-nya turunan keempat, berarti ini ganti 4. 4 min 1, 3. Nanti seterusnya sampai akhirnya bertemu di turunan ke N min 1 dari 0. Seperti itu. Transformasi Laplace dari integral cukup mudah mengerjakannya. Tinggal ini rumusnya. Jadi jika ditanyakan sebuah integral dari sebuah fungsi, misalkan ft dt, di sini notasinya f tau d tau dengan batas 0 sampai t, maka Laplasiannya adalah 1/s dikali Fs. Untuk S-nya lebih dari C. Nah, maka kalau dibalikan kembali, jadi si integral ini adalah inverse dari ini.
Nah, jadi kalau ini di inverse, 1/s dikali fs ini di inverse, hasilnya adalah integral ini. Seperti itu. Ini adalah tabel dari sifat-sifat transformasi Laplace. Kita bisa gunakan untuk mengerjakan soalnya, jadi lebih mudah ya jika kita punya tabelnya. Nah, ini contohnya. Mari kita tentukan transformasi Laplace dari sebuah fungsi T min 3E pangkat min 2T. Nah, ini kita memakai yang kombinasi linear ya. Jadi bisa masing-masing. Jadi diminta mencari Laplacian dari ini. Nah, nanti kita pisah ini dengan ini gitu. Berarti Laplacian T menurut tabel ini dia. Kita pakai yang nomor 3. Nomor 3 itu Laplaciannya adalah fungsinya T, Laplaciannya 1/x kuadrat. Langsung masukin 1/x kuadrat. Dikurang 3, 3-nya ini bisa keluar karena 3 ini konstanta. Konstantanya bisa keluar. Nah, yang dicari adalah Laplacian dari E pangkat min 2T. Nah, ini kita pakai nomor 5. Yang rumus Fs-nya adalah 1/S plus A. Nah, ini ya, kita pakai ini. A-nya adalah 2. Jadi, 1/S plus 2. Nah, 1/S kuadrat min 3/S plus 2. Nah, sampai sini aja udah boleh. Tapi, jika ingin disederhanakan, hasilnya seperti ini. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, jadi Ft-nya itu adalah 2T kuadrat. Berarti Laplaciannya, 2-nya boleh keluar dari Laplace-nya. Kemudian yang kita cari tinggal T kuadrat. T kuadrat itu rumusnya, nah, tadi T pangkat bilangan bulat, berarti kita bisa pakai yang N faktorial. Jadi nggak usah pakai yang fungsi gamma. Nah, N-nya adalah 2, karena pangkat dari T, ya. Ini N-nya. Kita masukkan 2 dikali N faktorial per S pangkat N plus 1. Nah, jadi 4/S pangkat 3 hasil Laplaciannya. Contoh lagi. Fungsinya E pangkat min 2T kali sin 3T. Nah, menurut di tabel, ini udah saya tampilkan di sini. Di tabel itu, jika sebuah fungsi dikalikan dengan E pangkat min AT dikali fungsinya Ft, maka Laplaciannya adalah ini. Nah, Ft-nya itu yang dikalikan dengan E pangkat min 2T. Nah, ini nih Ft-nya. Nah, sin 3T ini Ft-nya. Nah, karena Ft-nya itu adalah sin 3T, berarti kita harus mencari Laplacian dari sin 3T dulu. Nah, jika kalian lihat dari tabelnya, sin 3T kita ambil yang Laplacian sin Wt. Dengan W-nya adalah 3. Berarti Laplacian dari sin 3T adalah, ini S kuadrat ya. Sorry, maaf. 3/x kuadrat tambah 9. Nah, ini Fs-nya. Ternyata, balik lagi ya, kita ke pertanyaannya nih. Laplacian dari ini adalah Fs tambah alfa. Alfanya adalah 2. Jika Fs-nya ini, maka Fs tambah 2-nya, semua yang mengandung S, kita buat jadi S tambah 2. Nah, jadi hasil akhirnya kayak gini. Yang tadinya 3/S kuadrat plus 9, maka Fs tambah 2-nya adalah 3/S plus 2 kuadrat tambah 9. Sampai sini saja sudah oke. Jika mau dijabarkan lagi, boleh sampai sini. Untuk selanjutnya, jadi diketahuinya sebuah fungsi. Sebuah fungsinya adalah E pangkat min 2T. Dengan Laplaciannya begini ya. Yang ditanyanya bukan Laplacian dari E pangkat min 2T-nya, tetapi turunannya. Turunan dari E pangkat min 2T.
Turunan dari E pangkat min 2T adalah apa? 2, yang ditanya ini ya. Jadi yang ditanya adalah transformasi Laplace dari 2E pangkat min 2T. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi kita tahu bahwa turunan dari E pangkat min 2T adalah min 2 kali E pangkat min 2T. Nah, berarti ini ya. Nah, jadi Laplace dari turunan E pangkat min 2T adalah ini. Nah, yang ditanyakan ini. Bagaimana caranya kita mengerjakan ini dengan menggunakan dia. Berarti untuk mendapatkan 2 kali E pangkat min 2T, ini tinggal kita kali negatif saja kan. Nah, makanya kita tambahkan negatif dikali ini. Nah, dia adalah turunan dari E pangkat min 2T. Nah, berarti ini tadi rumusnya apa? SFS min F0. Jadi kita masukkan S. Fs itu adalah Laplacian dari si E pangkat min 2T min F0. Nah, tadi Fs-nya F besar S-nya adalah 1 per, dengan Ft-nya ini, maka Fs-nya adalah 1 per S plus 2. Nah, ini yang kita masukin ke sini. Ini dia. Jadi SFS min F0. Fungsinya adalah Ft. F0, T-nya masukin 0. E pangkat 0, 1 ya. Berarti ini dia min 1, kemudian disederhanakan dan hasil akhirnya adalah 2 per S plus 2. Maka Laplacian dari 2 pangkat E, 2 kali E pangkat min 2T adalah 2 per S plus 2. Nah, bagaimana kalau yang disajikan adalah fungsi anak tangga seperti berikut? Oke, yang ditanya adalah Laplacian dari fungsi ini. Nah, dengan batas T kurang dari 3 fungsinya 5 dan T lebih dari 3 fungsinya 0. Oke, kita punya L dari Ft itu integral tawajar dari 0 sampai ta hingga. Nah, kita pecah karena ini fungsi anak tangganya dipecah di T sama dengan 3 ya. Berarti integral tawajarnya kita pisah, integralnya itu kita pisah jadi 0 sampai 3 dan 3 sampai ta hingga. Nah, untuk 0 sampai 3 fungsinya yang kita ambil adalah ini. Karena di fungsi yang bernilai 5 ini berlaku untuk domain T-nya kurang dari 3. Dan untuk 3 sampai ta hingga kita ambil yang 0. Karena ini domainnya T-nya lebih dari 3. Nah, ini 0 ya. Karena integral 0 ini langsung 0 semuanya. Yang kita proses tinggal ini. 5 konstanta keluar. Nah, E pangkat min ST kalau diintegralkan berarti min 1 per S. Jadi min 5 per S, masukin 3-nya, hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.